Terus begini Zat, sekarang lagi musim nih, ada lembaga amil di Purwokerto di Jawa Tengah misal, dia membuka open donasi apapun namanya, zakat dari sana dari sini. Nah orangnya di Jakarta misal, orangnya di Jakarta tapi dia zakat di Jawa Tengah. Jadi ini zakat kan dalam zakat zakat profesi ataupun fitrah. Ini kan dalam konteks yang lain berarti memindahkan naklu zakat. Cara transfer. Ya transfer. Baik, yang pertama ini banyak masalah. Zakat dengan cara transfer dulu. Misalnya saya kewajiban zakat mal ya. Saya punya toko saya kewajiban zakat mal 25 juta misalnya. Saya salurkan melalui satu lembaga zakat misalnya dengan cara transfer. Apakah sah atau tidak? Ini muskilah sebetulnya. Karena zakat itu mestinya tidak boleh ditunaikan dalam bentuk piutang, tapi harus bendanya. Harus benar-benar real. Tidak boleh dengan cara piutang bendanya. Maka sebaiknya tidak dengan transfer sebaiknya. Tetapi ulama-ulama mu'asirin ada sebagian menyatakan zakat dengan cara transfer sudah boleh karena sudah dianggap dikobet oleh pihak yang menerima penyalur zakat rekening tadi sudah masuk. Jadi meskipun dengan transfer itu, dan sekarang saya kira itu pendapat itu sekarang itu kayaknya hampir tidak ada orang zakat yang besar pasti lewatnya transfer. Itu kalau kita pendapat tidak boleh, kasihan. Jadi ada pendapat mu'asirin yang mengatakan zakat dengan transfer itu sudah mencukupi. Maka kalau pendapat itu mencukupi. Tapi kalau pendapat yang pertama tidak cukup. Kenapa? Kan harus tarik tunai dulu, dikasihkan realnya. Ya, agak repot ya. Agak susah. Nah, di sini perlu kearifan kita. Ya kalau ihtiyat bagi pribadi kita ya sudah. Tetapi kalau memang timbangan nikah zakat dan juga lembaga ini kalau tidak cara begitu kan repot untuk zakat. Bisa kita pendapat itu kita pakai pendapat yang menyatakan transfer itu boleh. Itu pendapat ulama-ulama kontemporer. Ya betul. Dan itu kuat pendapat itu. Karena kalau gitu sekarang orang mau zakat sudah dipersulit itu. Orang mau zakat sudah alhamdulillah orang zakat itu. Jangan mau zakat aja sudah alhamdulillah. Terus yang kedua Zat, ini kan yang zakat entah di mana gitu, di Jakarta misal. Kemudian ditransfer yang kedua persoalannya tentang mindah zakatnya. Orang yang di Jakarta di sini ini persoalan yang khilafiyah ya. Tapi walhasil pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'iyah boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi orang Jakarta zakatnya diberikan ke Purwokerto, ke Pasuruan dan sebaliknya boleh, tidak ada masalah. Memang kalau pendapat yang mutamat zakat itu harus diberikan ke orang fakir miskin di sekitar di mana zakat dikeluarkan. Kalau jadi orangnya di mana saja? Bukan. Kalau mal tempatnya malnya. Oh, tempat malnya. Kalau saya punya toko ada di Malang, maka zakatnya saya berikan di masyarakat sekitar toko itu. Saya punya sawah ada di ada di Pandaan, maka saya berikan di sekitar sawah. Gak boleh saya bilang ke sini. Bukan orang tapi malnya. Tapi zakat fitrah orangnya. Kalau bedanya gitu saja. Kalau zakat fitrah berdasarkan pesannya orangnya di mana? Saat wajib itu tiba. Oh iya. Kapan? Tanggal 1 Syawal. Jadi misalnya ada orang domisili Jakarta. Pas malam Idul Fitri pulang kampung, maka di situ dia tempatnya, bukan di Jakarta. Nah, itu kalau zakat fitrah, karena zakat fitrah itu berbasis fitrah, nafsu, zakatun nafsi. Kalau mal berbasis malnya, hartanya. Nah, tetapi pendapat yang mengatakan boleh naklu zakat tidak ada masalah. Artinya itu naklu zakat baik zakat fitrah atau zakat mal sama saja. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang akhwat tadi yang paling hati-hati tadi yang naklu zakat agak susah, karena kalau zakat fitrah harus dia ada di mana ketika Idul Fitri itu diberikan. Tapi kalau zakat mal di mana malnya berada. Makanya ulama memilih boleh naklu zakat. Apalagi kalau memang misal tokonya atau usahanya di Jakarta dan di situ orangnya udah mampu semuanya ikut pendapat yang mu'asirin tadi itu lebih baik saja. Kayak gitu. Nah, Ustaz.